Sementara untuk ke Allah itu atau ke agama Allah itu, ya mungkin kesuksesan Nabi itu, para Nabi itu ya segelintir orang. Kita lihat yang selamat di zaman Lut hanya segelintir, di zaman Nuh segelintir, di zaman Musa mungkin sudah agak lebih banyak ya, karena memang yang mati itu ditenggelamkan. Dan setelah itu tidak ada yang dilenyapkan, tetapi manusia itu yang hidup itu tetap hidup, tetapi tidak bertuhan pada Allah, tapi pada patung yang semakin banyak. Sampai ke zaman Rasulullah, Nabi Muhammad. Itu seberapa banyak patung. Itu jadi Tuhan. Sementara dinilah yang disampaikan para nabi itu, ya mungkin sebatas itu, di umatnya itu berapa lama bertahan, ya udah kembali lagi mencari Tuhan selain Allah itu. Kalau yang paling banyak sekarang kan umat Kristiani sama umat Islam mungkin ya. Bagaimana proses sejarahnya Nabi Isa yang di Kristiani itu disebut Yesus, bagaimana itu menjadi Tuhan? Yaitu tentu perbedaan pendapat dari para ahli kitab di masa itu, perlahan-lahan, karena memang selalu iblis mengunci mati pikiran manusia, jangan sampai ada yang kembali kepada Allah dengan benar. Ya udah, karena Isa itu benar, Allah yang meniupkan ruh dan macam-macam, lama-lama jadi Tuhan. Kalau kita lanjutnya ke Nabi Muhammad, memang sudah agak lebih halus, bukan lagi dianggap Tuhan, bukan lagi disebut Tuhan Nabi Muhammad itu, tetapi dalam aplikasi kehidupan sehari-harinya dia tetap diperlakukan ya relatif mirip-mirip sama Tuhan juga. Itu terlihat dari yang paling kasat mata itu, di masjid-masjid ada tulisan Allah, ada tulisan Muhammad, itu dibuat sejajar di setiap sholat. Dan semua orang Islam itu tahu, walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengannya, tapi ini disetarakan. Itu juga bagian dari kesuksesan iblis mengunci mati pikiran manusia untuk jangan sampai ada yang kembali kepada Allah. Ya kelihatannya kita kan benar, merasa benar. Ya iblis ya tertawa puas. Gua tipu kau. Itu dia. Nah, mungkin itu sebab kenapa Satrio Peningit yang ditunggu-tunggu atau yang disebut sebagai pemimpinnya para nabi untuk menyampaikan bagaimana cara mengenal Allah secara sempurna. Makanya ketika diangkat ke langit, tulis berita besar agama Allah. Saya kira itu untuk merangkum seluruhnya dinilah yang disampaikan para nabi. Beberapa saat kemudian oleh umatnya yang tersisa setelah meninggal berubah menjadi nama agama lain. Seperti Islam. Saya sebagai umat Islam, kalau kita cermati di Al-Quran itu, Islam itu sebenarnya kan kalau dilihat di Al-Quran itu bukan nama agama, tapi satu-satunya cara beragama yang benar, ya berserah diri. Itu sebab mungkin Allah mempertanyakan kita semua umat Islam ini di muka bumi, dan bisa jadi ya memang untuk semua manusia. Afagoiro dinillahi yabaguna walahu aslama mamfis samawati wal ard tau'au wakarhau wa ilaihi yurja'un. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa. Sungguh mereka semuanya dikembalikan kepadanya. Jadi dinilah aslama, ini Allah buat dalam satu kalimat, sehingga kita lebih mudah melihat petunjuk Allah itu benar-benar bahwa dinilah itu adalah nama agamanya, sedang aslama atau Islam itu bukan nama agama tapi cara beragama. Nah, kalau saya padan-padankan dari video-video sebelumnya itu kita lihat
Apa yang diserahkan? Berserah diri. Apa diserahkan jasad ini? Kan mustahil. Bagaimana Allah menerima? Yang diserahkan ya niat. Yaitu tulis niat, serahkan kepada Allah, baca Al-Quran untuk dapat petunjuk. Ya itu namanya dinilah. Niat itu dinilah. Jalan menuju Allah, ya Allah yang membimbingnya langsung. Lewat bisikar Rabbani. Ya, pemahaman sepintas seperti ini yang bisa saya sampaikan ke publik. Tentu realnya nanti dengan para ulama, para kiai, semoga ada waktu kita duduk satu meja, lintas agama semua untuk melihat seperti apa sih sebenarnya yang Allah kehendaki agar kita semua bisa kembali padanya melalui agama Allah itu.